Hai semuanya, kenalin aku Stefani Erlina Sukma Putri, semester 4 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Riyadi, Surakarta. Nah, kali ini aku membantu program pemerintah yaitu Stay at Home, Study for Home untuk memutus penyebaran virus corona, yaitu dengan belajar di rumah. Walaupun kami belajar di rumah, kami memanfaatkan waktu kami untuk belajar. Kita belajar secara mandiri, tentu saja dengan bantuan dosen dalam perkuliahan daring. Misalnya dalam perkuliahan manajemen operasi kedua. Nah, saat ini saya akan menyampaikan materi bab 7 yaitu peramalan atau forecasting untuk teman-teman semuanya. Bab 7, peramalan atau forecasting. Pengertian peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat, Markidaki 1999. Yang pertama, pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Yang kedua, pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Untuk melakukan peramalan, diperlakukan metode tertentu dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam prakteknya, terdapat beberapa metode peramalan, antara lain peramalan berdasarkan jangka waktu. Peramalan jangka pendek, kurang 1 tahun, umumnya kurang 3 bulan, digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi. Peramalan jangka menengah, 3 bulan hingga 3 tahun, digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi dan menganalisis berbagai rencana operasi. Peramalan jangka panjang, 3 tahun atau lebih, digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas atau ekspansi, dan penelitian serta pengembangan. Peramalan berdasarkan rencana operasi. Ramalan ekonomi membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Ramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Ramalan permintaan berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis dan atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Prosedur peramalan. Dalam melakukan peramalan terdiri dari beberapa tahapan, khususnya jika menggunakan metode kuantitatif. Tahapan tersebut adalah mendefinisikan tujuan peramalan, membuat diagram pencar atau plot data, memilih model peramalan yang tepat. Melihat dari kecenderungan data pada diagram pencar, maka dapat dipilih beberapa model peramalan yang diperkirakan dapat mewakili pola tersebut. Melakukan peramalan, menghitung kesalahan ramalan atau forecast error. Memilih metode peramalan dengan kesalahan terkecil. Melakukan verifikasi. Nah, tadi sedikit materi yang bisa Stefani sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan teman-teman bisa menerimanya. Tetap stay at home and study for home. Indonesia pasti bisa.